Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan ajaib Allah kita. Kasih-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Dia selalu menuntun kita untuk berjalan sesuai kehendak-Nya melalui firman. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi. Terima hormat-Ku. Karena pujian ini kita semakin hayati lebih dalam lagi. Dan karena itu kita akan baca renungkan firman Tuhan saat ini. Sebelum membaca merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu dan semua yang beribadah kepadamu saat ini. Biar firman ini jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan saat ini dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 30. Begini dikatakan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema ibadah hari ini, jangan membalas hinaan. Sahabatku di dalam Tuhan, para serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan. Gedung pengadilan adalah tempat di mana keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Tapi justru di tempat itu, Yesus yang tidak bersalah diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka menanggalkan, melucuti pakaiannya. Mereka menelanjangi Yesus. Yesus dipertontonkan, dipermalukan di depan semua orang yang mengelilinginya. Mereka mengenakan jubah ungu. Jubah ungu biasanya dipakai oleh para bangsawan atau keluarga kerajaan Romawi yang melambangkan keagungan dan kemuliaan ketika dikenakan kepada Yesus. Bukan untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan, tapi sebagai bentuk ejekan, hinaan, pelecehan kepada Yesus. Para prajurit menganyam mahkota duri dan mengenakan ke kepala Yesus.
Mahkota adalah tanda kebesaran, tanda kehormatan yang dipakai oleh seorang raja. Tapi mahkota duri yang dikenakan ke kepala Yesus, ini tanda siksaan, tanda penderitaan dan hinaan. Kemudian sebatang bulu ditaruh di tangan kanannya, seakan-akan ia memegang tongkat kerajaan. Lalu mereka berlutut seolah-olah menyembahnya sebagai raja. Mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu meludahinya dan memukul kepalanya dengan bulu. Ini ejekan, hinaan, siksaan yang sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan, baik jasmani dan batin. Menghadapi itu, Yesus Kristus tetap tabah dan sabar menjalani semua itu. Dia tidak melawan, dia tidak membalas semua hinaan. Sebagaimana juga tema, jangan membalas hinaan. Dia tidak membuka mulutnya seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Keluarga yang diberkati Tuhan berefleksi dari kebenaran firman ini. Sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, menjadi pertanyaan untuk direnungkan dan dijawab secara pribadi di menghayati minggu sengsara Yesus Kristus ini. Adakah kita siap? Kita rela menderita, dipermalukan, diejek, dihina, diolok, dicela, dicaci maki, diludahi, dipukul demi sebuah kebenaran, demi keyakinan iman kepada Yesus Kristus untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. Adakah kita rela menderita dan tidak membalas semua itu? Ingat, Yesus Kristus telah menanggung semua itu dan ia tidak membalas. Ini adalah suatu keteladanan kepada kita. Semoga kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai penderitaan demi sebuah kebenaran dan meneladani apa yang telah diteladankan oleh Yesus kepada kita. Dia pasti menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami. Dan memberi kekuatan kepada kami ketika menghadapi tantangan penderitaan karena melakukan kebenaran. Diberkati semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan ini. Diberkati keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu. Engkau mengenal setiap keluarga-keluarga kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Tuhan, persiapkan kami semua sebagai anggota sidi jamaat, supaya di penghayatan minggu sengsara Kristus ini kami mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam penderitaan kesengsaraan Kristus melalui makan dan minum di meja perjamuan, makan roti dan minum anggur perjamuan sebagai tanda ketaatan kesetiaan mau hidup di dalam Kristus Yesus. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah akan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.